Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Sabtu 3 Februari tahun 2024. Dan pekebaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Pokok Anggur Surgawi. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Pokok Anggur Surgawi. Dan ayat firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Para pengikut Kristus dituntut untuk keluar dari dunia dan berbeda dan tidak menyentuh yang najis, dan mereka memiliki janji untuk menjadi putra dan putri yang maha tinggi, anggota dari keluarga kerajaan. Tetapi jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi oleh pihak mereka, mereka tidak dapat menyadari penggenapan janji itu. Pengakuan kekristenan bukanlah apa-apa di hadapan Allah, namun kepatuhan yang benar, kerendahan hati, dan kerelaan terhadap ketentuan-ketentuannya menunjukkan bahwa anak-anak adopsinya, penerima kasih karunia-Nya, mengambil bagian dalam keselamatan agungnya. Hal seperti ini istimewa dan menjadi tontonan bagi dunia, bagi para malaikat, dan bagi umat manusia. Karakter mereka yang khusus dan suci akan terlihat dan akan dengan jelas memisahkan mereka dari dunia, dari kecintaan dan nafsunya. Saya melihat bahwa hanya sedikit di antara kita yang memenuhi gambaran ini. Kasih mereka kepada Tuhan ada dalam perkataan, bukan dalam perbuatan dan kebenaran. Tindakan mereka, pekerjaan mereka bersaksi bahwa mereka bukanlah anak-anak terang, melainkan anak-anak kegelapan. Pekerjaan mereka tidak dilakukan di dalam Tuhan, tetapi dalam keegoisan, dalam ketidakbenaran. Hati mereka asing bagi anugerah pembaruannya. Mereka belum mengalami kuasa transformasi yang memimpin mereka untuk berjalan bersama seperti Kristus berjalan. Mereka yang merupakan ranting-ranting yang hidup dari pokok-pokok anggur surgawi akan mengambil bagian dari getah dan nutrisi dari pokok anggur itu. Mereka tidak akan layu atau tidak berbuah, melainkan akan menunjukkan kehidupan dan kekuatan, dan akan berkembang serta menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Mereka akan berhati-hati menjauh dari semua kejahatan dan menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Tuhan. Seperti Israel kuno, gereja menghina Allahnya dengan menyimpang dari terang, melalaikan tugasnya dan menyalahgunakan hak istimewanya yang tinggi dan mulia sebagai umat istimewa dan suci dalam tabiatnya. Para jemaatnya melanggar perjanjian mereka untuk hidup bagi Allah dan hanya bagi Dia saja. Mereka telah bergabung dengan golongan yang cinta diri dan cinta dunia. Kesombongan, cinta kesenangan, dan dosa telah dihargai. Dan Kristus telah pergi. Rohnya dalam gereja telah padam. Setan bekerja berdampingan dengan orang-orang yang mengaku Kristen, namun mereka begitu miskin akan pemahaman rohani, sehingga mereka tidak dapat mendeteksi keberadaan dan pengaruhnya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Perenungan, bagaimanakah saya dapat menghindari kemunafikan dalam kehidupan Kristen yang hanya sekedar nama saja? Jadi kita harus tinggal di dalam Yesus. Itu bukan pilihan,
tapi sebuah keharusan. Tapi ya tergantung pada kita, terserah. Karena kalau bilang keharusan artinya dipaksa. Tapi keharusan di sini artinya bahwa kalau kita mau hidup sama seperti ranting, dia akan hidup kecuali dia tetap di batang pohon. Artinya sebenarnya dia tidak punya pilihan. Tapi karena kita bukan ranting, kita adalah manusia. Ranting atau batang pohon, pokok anggur adalah ilustrasi. Jadi seakan bahwa itu tidak ada pilihan, tapi karena kita manusia, maka itu pilihan. Tapi terserah. Tapi kalau bagi saya, kita tidak punya pilihan. Kecuali kita tinggal di dalam Yesus, kita akan hidup. Jadi kunci di sini adalah Yesus sebagai pokok anggur surgawi. Dan kalau kita tinggal di dalamnya, kita akan berbuah, bahkan bukan cuma berbuah, tetapi akan berbuah banyak. Jadi kehidupan Yesus justru hasilnya adalah terlihat dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya pertanyaan perenungan, apakah kehidupan kita betul-betul di dunia ini atau kehidupan yang dipenuhi dengan kemunafikan. Untuk menghindarinya, kita perlu tinggal di dalam Yesus, agar buah yang keluar adalah buah yang asli, bukan buah yang palsu. Biarlah renungan pagi ini akan menjadi berkat bagi kita semua, menuntun kita menjadi umat Tuhan yang setia. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa, terima kasih pekabaran yang indah hari ini, kiranya dapat menguatkan kami, menuntun kami menjadi umat Tuhan yang setia. Berkati kami di Sabat ini, kami boleh menikmati berkat Sabat, menjadikan Sabat menjadi berkat yang besar dalam hidup kami. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah pekabaran di pagi ini, sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.